akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita berdoa sejenak. Pertolongan kita adalah datang dari Tuhan Allah yang hidup, Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, Tuhan Allah yang menjadikan hari ini ada sebagaimana kita ada hari ini. Dialah Tuhan Allah yang memelihara kita dengan kasih dan setia, dan Tuhan Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turun kiranya kasih dan kemuliaan Allah atas kita sekalian yang hari ini ambil bagian dalam ibadah hari ini. Amin. Amin. Sidang jemaat sekalian, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini, dan juga hari ini perdana nilai musik. Wow. Kiranya Meme bisa lebih lagi berkembang, dan juga para musik lainnya tetap semangat di dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati, fokus yang pikiran kita untuk memulai ibadah kita pada hari ini dengan mengangkat satu pujian Selamat Pagi Bangsa. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Ya Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kasih yang Beliau tak pernah berubah.
Hari ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang rindu menyembah dan memuliakan nama-Mu. Kuduskanlah tempat ini, hadirlah di tengah-tengah kami, dan penuhilah ibadah ini dengan hadirat-Mu. Biarlah setiap pujian, doa, dan firman yang disampaikan menyentuh hati kami dan memuliakan nama Engkau. Terima kasih, ini doa kami di dalam nama Yesus yang percaya, mari katakan amin. Shalom. 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 Ada Tuhan kita? Amin. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena Dia kita bisa kumpul di tempat ini bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Nya. Maka dari itu, mari kita bersorak-sorai dengan mengangkat satu pujian Allah itu baik. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam keadaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan sampai di sana untuk mendampingi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang bersama, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari neraka. Amin. Jemaat Islam dulu. adalah
dan bersama-Mu ya Tuhan selamanya. Kami bersyukur sebab Tuhan setia. Janji firman Tuhan hari ini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan tetap setia dan sungguh kami bahagia karena. Terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh duduk diam. Kaki Tuhan, kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami belajar untuk boleh memuji, menyembah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kami. Dan sebentar kami mendengar sebagai isi hati Tuhan. Berkata-kata, berfirman, bersabda ya Tuhan. Sebab hamba-hamba Tuhan ini mendengar. Urapi setiap kami yang hadir hari ini di ruangan itu dengan firman Tuhan. Demikian juga untuk yang mungkin live streaming atau besok lusa mendengar melalui YouTube. Siaran ulang, Tuhan boleh menjamah hati setiap orang yang mendengar firman Tuhan supaya boleh berjumpa dan mengalami Tuhan secara pribadi. Demikian juga hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk hari ini boleh melayani, menaburkan di firman Tuhan, memperkatakan perkataan Tuhan. Biarlah sungguh berkata-kata berasal dari pimpinan Roh Kudus, wibawa, kuasa, kemuliaan dari Tuhan. Sehingga segala hormat kemuliaan hanya datang dari Tuhan dan buat Tuhan dan tidak mencuri kemuliaan. Setiap perkataan, setiap perkara yang bukan dari Tuhan dan yang menghalang-halangi kehendak Tuhan terjadi, kami patahkan, kami halal di dalam nama Yesus. Bersegala di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Shalom. Wah, sekali lagi dari semangat. Shalom. Luar biasa. Hari ini ini udah minggu malam ya Bapak Ibu ya, jadi minggu terakhir minggu sengsara, dan hari Jumat besok kita akan, hari Kamisnya ada diperingati sebagai Kamis Putih menurut kalender gereja, dan hari Jumatnya kita mengenang akan karya Kristus di kayu salib, yaitu Jumat Agung, dan kemudian di hari Minggu atau hari ketiga, bukan 3 hari tapi hari ketiga, Yesus terperingati sebagai Allah yang mengalahkan maut dan kematian. Itu hari ini saya tetap mau menyampaikan seputar peristiwa-peristiwa dan hal-hal penting di dalam masa-masa Prapaskah. Saya memberi tema hari ini adalah meninggalkan Tuhan atau tetap mengikut Tuhan. Menyangkal atau meninggalkan Tuhan. Wah, ini dia. Banyak orang dengan mudahnya meninggalkan Tuhan atau menyangkal Tuhan. Tapi juga banyak orang berjanji sok hebat bahwa seperti Petrus mengatakan, aku siap mati untuk Tuhan. Ya. Tidak boleh, siapa yang berani menyentuh Tuhan, aku akan mati bersamamu, gitu ya. Kira-kira ada orang berkata yang segitu terlalu berani, pada akhirnya ketika menghadapi kesusahan, ketika menghadapi kesukaran, ketika menghadapi bahaya, ketika bahaya sudah di depan mata, atau mungkin setidaknya kalau pisau sudah di leher gitu ya, itu langsung menyangka juga. Meninggalkan. Bapak Ibu pernah ditinggalkan? Pernah ya, ditinggal siapa? Ditinggal orang tua ya. Ada yang pernah ditinggal kekasih? Mungkin. Sakit gak? Gimana sakitnya Bapak Ibu? Ya. Maka itu tadi ayat pengantarnya di Mazmur berapa? Kalau kita baca lagi kayaknya. Coba ditampilkan, bisa. Saat materi bunyinya gimana coba kita lihat. Boleh ditampilkan? Allah itu baik, sungguh ini lagu. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Artinya tidak berubah. Setia, tidak pernah meninggalkan. Ayat firman Tuhan dikatakan, ketahuilah aku menyertaimu senantiasa, artinya selalu. Setiap waktu, setiap saat dalam susah ataupun senang. Dan sampai akhir zaman. Kasih setianya tetap turun-temurun dan tidak berkesudahan. Artinya turun-temurun tidak berkesudahan. Terus turun-temurun. Disertainya setiap orang yang percaya dan berharap pada Tuhan. Namun pada kenyataannya yang orang sering memperkatakan juga bahwa Tuhan itu setia, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan, Tuhan itu turun-temurun sampai akhir menyertai, orang itu juga
yang biasanya meninggalkan Tuhan. Ajaib. Dan menyangkalnya. Baiklah, kita akan membaca ayat firman Tuhan yang cukup panjang. Sekaligus buat membantu kalau yang mungkin sepanjang minggu ini belum baca firman Tuhan. Jadi sekalian kita borong di sini. Ada yang nggak baca firman Tuhan sepanjang minggu ini? Itu juga salah satu bentuk meninggalkan Tuhan sebenarnya. Seminggu meninggalkan Tuhan, tidak berkomunikasi dengan firman Tuhan ya. Nah, hari ini kita sambung lagi dan besok tidak meninggalkan lagi. Boleh berkata amin? Haleluya, bukan Bang Amin ya, tapi kata-kata amin lagi siap setuju gitu. Saya kadang-kadang ngomong amin di sini agak repot karena ada Pak Amin di sini. Jadi kalau saya bilang ada amin ternyata nggak ada gitu kan. Padahal di sini kebetulan ada gitu kan. Gak apa Bapak Ibu ya, sambil bercanda ya. Jangan marah Pak Amin ya. Kebetulan namanya emang itulah. Sudah dari sononya nggak ada. Saya dirubah Pak. Itu nama bagus. Kita baca dalam Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6. Kita mulai ayat 34. Dimulai ayat 34. Sudah mendapatkannya? Ini panjang ya, sampai 59 Bapak Ibu. Sedikit pemahaman bahwa kalau kita membaca di satu pasal ini diawali dengan peristiwa Tuhan memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan bermodalkan 2 ekor ikan dan 5 ketur roti dan sisa 12 keranjang, 12 bakul gitu ya. Sisanya 12 bakul. Nah, sudah dapat makanan roti, orang yang lapar dapat makan dan seterusnya sampai pada akhirnya bahas panjang sampai tiba saat ini 34. Ini singkat nih. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Karena sebelumnya dia juga bercerita bahwa Musa pernah memberikan mana atau roti dari surga. Lalu Yesus berkata, bukan Musa tapi Allahku lah yang memberi mana itu gitu ya. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Kata mereka, bukankah Ia ini Yesus anak Yusuf yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, aku telah turun dari surga? Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan dikubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana yang ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, yang mempunyai hidup yang kekal,
dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup untuk selama-lamanya. Semua ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadah. Amin. Banyak. Inilah pengajaran yang keras, gitu, berat. Dan muridnya kalau segera baca seterusnya, murid-murid banyak yang mengundurkan diri mengikutnya, berguncang. Pengajarannya agak berat, mengerikan. Nah, ini memang betapa sulitnya untuk mengajarkan, untuk menyampaikan karya Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Allah yang telah menjelma menjadi manusia hadir sebagai sang putra, atau Allah anak, atau anak yang telah lahir sebagai manusia, tapi bukan keinginan dari laki-laki dan perempuan, tapi dari firman yang menjadi manusia. Ayat yang lain dikatakan dalam Ibrani pasal 1, dikatakan bahwa Yesus adalah cahaya wujud Allah. Coba itu simak di dalam Ibrani pasal 1. Yesus adalah Allah yang hidup, Allah yang tampak, Allah yang nyata, Allah yang hadir, Allah yang menyelamatkan, Allah yang sungguh kasihnya dinyatakan, menyatakan kasih Allah. Ada Allah kasih tapi kita tidak pernah melihat kenyataannya. Maka Yesuslah kenyataan kasih Allah itu hadir untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan, untuk memberikan hidup, dagingnya dan darahnya sebagai kurban. Nah, kurban inilah yang melatar belakangi sebagai baik. Sebenarnya Yesus sedang berkata-kata dengan latar belakang kehidupan orang-orang Yahudi, bahkan mungkin sebagian besar juga bangsa-bangsa pada waktu itu. Pada umumnya mereka beribadah, cara mereka menyembah Tuhan, cara mereka beribadah adalah dengan cara mempersembahkan kurban. Berbagai macam mungkin jenis makanan ataupun hewan pada umumnya dikurbankan. Dan ketika dikurbankan, kurban itu dimengerti sebagai setelah memberikan kurban bahwa Allah akan berbelas kasih. Ya, seolah-olah kalau kita sudah memberi persembahan, sudah memberi kolekte, sudah memberi perpuluhan, sudah memberi pelayanan, seolah kita akan diberkati. Sama, ini konsepnya begitu. Konsep pemikiran pada waktu itu. Berpikir Tuhan akan berbelas kasih, Tuhan akan mengampuni. Tuhan Allah juga akan menyelamatkan, akan ada keselamatan, akan ada perlindungan begitu. Dan pemahamannya terlebih-lebih, mereka memahami bahwa ketika persembahan yang dikorbankan itu, yang dipersembahkan itu, ketika dimakan, maka dia akan menyatu dengan dirinya. Kasih, keselamatan, kuasa, kemuliaan itu akan menyatu dengan dirinya. Kalau pandangan orang-orang di luar, orang Yahudi, dewanya akan menyatu dengan dirinya. Jadi hidupnya akan menjadi menyatu dengan sang dewa. Dewa-dewa. Jadi ada perlindungan, ada kekuatan magis begitu, kekuatan yang ilahi, kira-kira gitu. Sehingga Yesus menyampaikan ini sesuatu yang sangat benar-benar lebih menohok lagi gitu, lebih keras lagi. Akulah roti hidup. Akulah yang persembahan, akulah kurban. Dan kurbannya itu akan dimakan. Engkau makan dagingku dan engkau minum darahku. Wow. Dipahami ini juga ketika orang yang tidak memahami dengan benar, ini juga akan jadi heran-heran. Kanibal kita ini gitu ya. Makan daging gitu. Daging manusia kan kanibal. Minum darah, horor. Ini adalah satu gambaran bahwa Kristus akan mencurahkan darahnya di kayu salib di Golgota. Dia juga tubuhnya akan disesat, dihajar. Bilur-bilurnya itu adalah karena karya Kristus yang diwujud nyatakan. Sesungguhnya kitalah yang mestinya dihukum. Mestinya kitalah yang dipermalukan. Mestinya kitalah yang dihianati, yang mestinya pantas untuk dihianati. Kitalah yang semestinya pantas untuk ditinggalkan. Kitalah manusia yang mestinya digantung di kayu salib dan terkutuk itu. Tapi tubuhnya adalah untuk mati. Kitab juga menarasikan bahwa ketika Musa meninggikan ular di padang gurun,
demikianlah anak manusia akan ditinggikan. Nah, jadi ketika sekali waktu juga ditarik menjadi satu gambaran Tuhan. Semua cerita atau semua tulisan yang tertulis peristiwa di dalam perjanjian lama adalah gambaran yang digenapi, yang dinyatakan oleh karya Kristus di kayu salib, digenapi, maka sudah genap ketika Yesus hadir ini sampai karya di kayu salib itu. Maka ketika sekali waktu umat Israel mendapat hukuman, setiap orang yang digigit oleh ular tedung, ular di sekitaran perkemahan mati, dan tidak ada obatnya. Hari itu Musa berseru kepada Tuhan dan diperintahkan, buatlah bagi patung ular tembaga dan gantunglah di atas kayu. Barang siapa yang digigit oleh ular itu, pandanglah ular itu, kan gitu, maka dia akan hidup. Orang mungkin berpikir yang digigit ular, masa iya? Enggak sedikit yang dia juga menolak untuk memandang ular itu yang digantung di kayu itu, sehingga pada akhirnya orang mati. Tapi begitu orang digigit ular itu dan dia memandang ular yang tergantung di kayu itu, hidup. Demikian juga digenapi oleh Kristus. Ada satu manusia Allah yang menjadi manusia, yang merendahkan dirinya menjelma menjadi manusia. Manusia yang tiada bercela dan tidak ada bernoda dan tidak berdosa. Ibarat hewan yang tamim, layak untuk dikorbankan, yang pantas, tidak bercela dan tidak bernoda, tidak bertitik. Dan Alkitab mencatat tidak bersalah. Tidak ada kudapati kesalahan padanya. Tetapi sang manusia Allah itu dikorbankan. Tamim, layak dikorbankan. Dia tergantung di sana. Langit tidak terima, bumi juga tidak terima, mati terkutuk, terhina. Semua orang menghindari kematian itu. Inilah arti gambaran makna dagingku benar-benar makanan. Tapi barang siapa yang memakan dagingku, maka kenangkanlah karya keselamatan dengan perjamuan. Roti adalah lambang tubuh Kristus. Daging Kristus yang sudah tercabut-cabut, teraniaya, disesak di hajatnya. Dan anggur adalah melambangkan darah Kristus. Kita tidak minum darah. Tidak juga darah berubah jadi anggur jadi darah, tidak. Tapi anggur lambang adalah satu kebenaran, darah itu pernah tercurah. Dan barang siapa yang percaya kepadanya dan menerimanya, ada kuasa menjadi anak-anak Allah. Alkitab mencatat dimeteraikan menjadi miliknya. Ini dia. Baik, saya nanya lagi supaya nggak tegang. Ini kalau memang masih agak-agak berat memang. Yesus aja ditinggalkan gara-gara berbicara tentang ini. Yesus langsung loh yang ngomong, mungkin juga mengajarkan, menjelaskannya. Apalagi saya menjelaskan ini, betapa sulitnya Bapak Ibu. Sampai Asep antara ngerti nggak ngerti, dan saya kira wajah-wajahnya kayaknya ngerti sih. Ngerti. Nah, baik Bapak Ibu. Tapi kita bicara tentang meninggalkan Tuhan, menyangkal atau mengikut. Di sini baru mendapat pengajaran yang begitu keras, murid-murid juga meninggalkan. Dan Yesus mengatakan, engkau mengikut aku hanya karena roti. Banyak orang ikut Tuhan hanya karena roti, hanya karena makanan, hanya karena jabatan, hanya karena karir, hanya karena sekedar kehormatan dunia, kenyamanan dunia. Ketika dia harus diperhadapkan dengan sesuatu yang harus memilih mana lebih penting, seringkali susah, dan itulah mulai dinyatakan. Saya mempunyai beberapa hal. Yang pertama, jadilah lebih memenuhi hidup kita. Jadikan sesuatu itu supaya kita tidak meninggalkannya. Jadikanlah sesuatu menjadi yang memenuhi hidup kita, atau yang mendominasi hidup kita, memenuhi. Kata dalam Alkitab, setiap orang yang percaya kepadanya dan menerimanya sebagai Tuhan dan selamat pribadinya, dia dipenuhi Roh Kudus. Amin. Dipenuhi Roh Kudus tidak harus berbahasa Arab, tidak. Itu tanda-tanda, salah satunya saja. Berkata-kata, berkarunia, dan sebagainya. Tetapi setiap orang, tadi dikatakan, orang yang dipanggil kepadaku, dia datang, ditarik oleh Bapa. Ya, dipanggil, sudah ditentukan. Yang hari ini di sini sedang mendengar firman Tuhan dan percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan juru selamat pribadi,
ditarik oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Karena setiap orang yang percaya dan menerimanya dipenuhi Roh Kudus. Aku mengetuk pintu, barang siapa membukakan pintu bagiku, aku akan masuk dan akan makan sehidangan. Artinya dalam segala hal, makan sehidangan segala hal apa yang kita nikmati, suka duka, pare, pahit, atau makan gado-gado, kadang gigit asemnya, kadang gigit manisnya, kadang juga ya gado-gado hidup ini. Dia makan bersama. Penuh dalam hidup kita, dia memenuhi dan tidak pernah meninggalkan. Karenanya dipenuhi. Nah, kata-kata lebih memenuhi atau lebih mendominasi ini menjadi kunci salah satu untuk kita tidak meninggalkan sesuatu. Demikian juga kalau kita mau meninggalkan Tuhan, itu menjadi penanda. Dipenuhi, lebih dipenuhi apa? Atau kalau boleh jika tadi pun lebih banyak, lebih penting mana? Gitu. Mana yang lebih penting dalam hidup ini? Itu yang memenuhi pikiran kita, hati, perasaan kita, yang kita rasa. Bahkan mungkin yang kita nikmati yang dalam hidup ini. Lebih penting mana pesta ulang tahun sama gereja? Ulang tahun setahun sekali. Pas ulang tahunnya jam 10. Ya? Diundang langsung sama yang sedang ulang tahun. Ayo, mari kita. Tergantung mana lebih penting Bapak Ibu dalam pikiran saudara. Kalau lebih penting Tuhan, saudara bilang nanti aku datang setelah ibadah. Betul? Karena lebih penting Tuhan bagi aku tidak akan menyangkali. Tapi betapa banyak kita berpikir berdalih. Ulang tahun dia setahun sekali. Aku diundang langsung lah yang ulang tahun. Bapak Ibu mau diundang langsung sama Tuhan? Mau? Hari ini saya berdoa supaya dipanggil Tuhan langsung, mau? Jangan dulu. Artinya Tuhan juga mungkin diundang lewat hamba-hamba Tuhan ini masih bersyukur. Kalau sudah Tuhan yang panggil Bapak Ibu, saya jamin sudah tidak di sini Bapak Ibu. Langsung pulang. Itu masalahnya. Jadi biarkanlah saya yang mengundang atau Pak Paran atau teman-teman ayo ke gereja, lebih baik Pak Matius ya, Pak Amin mengundang. Itu masih penting, aman Bapak Ibu. Kan Tuhan yang undang langsung. Seperti hanya diundang oleh yang ulang tahun langsung, beda. Diundang dipanggil mana Pak Simon di mana? Dipanggil Tuhan langsung. Itu masalahnya Bapak Ibu, jadi jangan coba-coba. Ingin diundang Tuhan langsung. Jadi tetap mana lebih penting yang menguasai pikiran hati. Suamimu, istrimu, anak-anakmu apakah juga lebih penting dalam hidupmu? Itu yang jadi pertanyaan. Banyak orang meninggalkan keluarga, meninggalkan karena bingung mikir mana yang lebih penting. Diuji mana lebih penting. Keluarga anak-anakmu atau si cantik atau si manis kan? Ini masalah. Nah ini bisa diuji ya. Mana lebih penting? Demikian juga kita mengikut Tuhan atau melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu beda dengan melayani pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu. Kalau saya berkhotbah mungkin saya melayani pekerjaan Tuhan, main musik, WL, ini melayani pekerjaan Tuhan. Dan semua yang tadi di depan melayani pekerjaan Tuhan. Jika tidak merasakan hidup menghadirkan Tuhan dalam hidup itu, yang tidak dipenuhi, mengerjakannya ini tidak dengan rasa dipenuhi tadi itu oleh kehadiran Tuhan dalam dirinya, ingin dirinya dimuliakan bukan Tuhan, dia tidak melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu duduk diam dan membiarkan hati kita tentu merasakan kepenuhannya dalam hidup kita. Dipenuhi oleh kasih-Nya, dipenuhi oleh hadirannya, dipenuhi oleh kekudusannya. Sebab tanpa kekudusan orang tidak mungkin bersatu dengan Tuhan. Yang memisahkan adalah dosa-dosamu, tapi kita jauh lebih penting dosanya dibanding kita mesti menyatu dan berjumpa dengan Tuhan. Mana yang lebih penting? Dalam hidup yang pertama, penuhilah hatimu, penuhilah pikiran dengan firman Tuhan. Makanya tadi saya berkata, jika kita tidak sedang membaca firman Tuhan setiap hari, firman Tuhan, renungkanlah siang dan malam. Jangan malam saja, jangan siang saja, tetapi siang dan malam. Mungkin tidak membaca tapi merenung. Kalau kita sedang mau pakai kuping pasang begini, tergantung apa yang sampean dengar. Iya kan? Boleh pakai Walkman. Apa itu? Khotbahnya Pak Nadi kan? Atau
yang lain, ya kan? Atau yang jeduk, bisa juga, kalau nggak apa-apa juga, tapi kan ada waktunya, nggak mungkin jeduk-jeduk terus. Firman Tuhan juga didengar. Renungkan itu siang, tapi juga malam. Jika tidak sama, artinya juga sana nggak anggap penting. Kita sedang tidak anggap atau kurang penting. Ke gereja kadang-kala unik juga, karena kurang penting ada orang ke gereja sepanjang umur cuma 5 kali, Bapak Ibu. Sepanjang umur 5 kali. Yang pertama mungkin ketika dia terima Tuhan pertama, dia merasa jumpa dengan Tuhan, dia terima Tuhan. Yang kedua waktu dia dibaptis. Yang ketiga ketika dia BPN dan menikah akhirnya. Yang keempat ketika dia dipanggil Tuhan di gereja dan ibadah di persekutuan pakai jas. Dia nggak kemana-mana karena udah mati. Dari 5 kali di gereja atau beribadah. Ini bahaya Bapak Ibu. Ada orang begitu, anak aku nggak penting ikut Tuhan. Jadi terakhir itu pakai jas itu diem aja. Tapi orang nyanyi dia nggak ikut nyanyi. Hari itu dia terakhir ikut dalam persekutuan. Penting atau tidak persekutuan kita ini, ibadah kita ini? Penting atau tidak, atau lebih penting atau hanya penting saja? Tapi kita mesti katakan di hati, jauh lebih penting tinggal di rumah Tuhan. 1000 hari di tempat lain, aku lebih baik 1 hari di belakang Tuhan. Ini satu ungkapan jauh lebih penting adalah tinggal menikmati hadirat Tuhan, hadirat Tuhan dibanding di tempat lain. Gitu, Ibu. Jangan hari Minggu, aduh ada kesempatan jalan-jalan ini di Ragunan. Jarang bisa ketemu paman gitu. Sudah ke Ragunan, tapi tidak ke ibadah. Ini kan aneh, mana lebih penting? Paman atau persekutuan di gereja, ibadah, layanan ini. Ini menjadi batu uji mulai hari ini. Kita pikirkan. Jika yang lalu sudahlah, Tuhan bilang, dosa diampuni. Jangan berbuat dosa lagi. Gampang ya Tuhan? Baik dia. Yang kedua, jadikan sesuatu itu atau Tuhan itu menjadi yang sudah terpenting, menjadi yang terutama. Tuhan mau kita nomor 1. Itu paling penting. Sekarang lebih lagi yang terutama. Karenanya hukum yang sederhana. Seluruh hukum yang begitu banyak di dalam hukum Taurat disimpulkan oleh Tuhan dengan 2 saja. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Jadi segenap itu sepenuhnya. Kalau tadi ngomongin pertama, ini lebih meneguhkan lagi. Segenap akal budi, segenap kekuatanmu, segenap jiwamu, sepenuhnya hidupku ternyata yang utama adalah Tuhan. Dan hukum yang kedua sama dengan itu. Baik, agak berat. Sama dengan itu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini yang berat. Itu hukumnya sama dengan kasih Allah. Kasih Allah itu harus diwujud nyatakan dengan kasih akan sama. Saya coba melihat ada beberapa hal ya, supaya kita boleh yang pertama-tama hidup itu menjadi Kristen itu. Saya pernah sampaikan, hidup menjadi Kristen itu ada minimal ada 3 tahap atau 4 tahap lah. Yang pertama dia beriman, dia percaya. Pertama dulu Kristen tapi tidak percaya, tidak beriman. Ada biar banyak. Dia Kristen tapi dia nggak percaya. Dikit-dikit bimbang, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit ke gereja, dikit-dikit mundur dari pelayanan. Saya kasih tahu itu Kristen tapi tidak percaya akan firman Tuhan. Orang yang percaya firman Tuhan nggak bakal begitu. Ini sungguh. Yang kedua, dia Kristen dan percaya beriman, tapi tidak bertobat. Ini yang ngomong juga. Itu kalau saya ngomong gini nggak lagi ngomelin. Kadang-kadang saya ngomong ada yang tersinggung. Jemaat ada, dibilang saya nyinggung. Enggak. Bukan nyinggung sebenarnya. Karena firman itu pedang, jadi senjata. Jadi kalau perang itu senjata mata 2. Ke sono tapi juga ke sini. Jangan berpikir mesti lagi nyinggung saya. Bukan. Tapi saya juga masih bersyukur kalau masih ada yang tersinggung sebenarnya. Setidaknya dia kena hantam firman Tuhan. Tapi terang-terangan bukan nyinggung. Ini benar. Firman Tuhan memang buat nyerang. Ya. Pedang buat perang. Jadi kalau ada ikat pinggang kebenaran, baju sirah kebenaran, ketopong keselamatan, ya terus kasut kerelaan, itu baru alat perlengkapan, belum perang karena belum punya senjata. Lalu kenakan pedang, yaitu firman Tuhan. Nah, itu dia baru perang. Kalau baru tadi ini ikat pinggang supaya nggak kedodoran celananya. Kalau lagi perang, ya kan perang kita
Cara nggak pakai ikat pinggang kedua-duanya kan repot Bapak Ibu ya. Begitu yang repotnya lagi begitu musuh ngejar, ayo. Yang ada kalau yang terjatuh Bapak Ibu. Maka begitu sudah pakai ikat pinggang, pakai sepatu, ya pakai baju jurah gitu, pakai topong, pakai ini juga ini tameng, harus pakai pedang. Nah ini ya firman pedang buat nanti. Ada orang lebih bahaya lagi. Ini bahaya saya. Saya khotbah, saya bawa firman Tuhan tajam-tajam gitu ya. Dia bilang, kenal. Buat dia. Tapi dia tidak pernah tersinggung Bapak Ibu. Tapi bahaya ya. Dia nggak pernah kena firman. Dia bilang, aduh saya firman Tuhan ini mestinya buat dia nih. Pas nggak datang lagi. Dia nggak kena. Ini bahaya loh. Ada orang gitu. Saya firman Tuhan ini pas buat si Bagong. Aduh Bagong nggak datang. Tapi buat dia nggak ada yang kena, nggak ada yang pas. Dan nggak pernah tersinggung. Ini lebih celaka lagi Bapak Ibu. Jadi nggak pernah merasa kena firman Tuhan. Semua kena buat orang. Lolos terus gitu, seolah waduh. Ini lebih bahaya usah gitu ya. Jadi ingat baik-baik. Lebih terutama lah, beriman tapi tidak bertobat. Bertobat itu ada 3. Menyadari dia salah. Ada orang nggak pernah bersalah? Ini kayaknya orang bersalah semua. Ya termasuk ini juga Bapak Ibu. Ya, sampai menertawakan saya seperti yang lihatin saya. Saya juga orang bersalah. Bersalah dengan pikiran saya. Bersalah juga dengan perkataan saya. Saya juga bersalah dengan perbuatan saya. Pasti. Karenanya kita belajar untuk juga belajar untuk menyadari salah dulu. Kalau kita menyadari orang bersalah, kita juga akan bisa memaklumi orang lain bersalah. Betul? Itu karena seperti dirimu sendiri mengasihinya. Memaklumi kesalahan orang lain. Nah, kalau sudah kita menyadari bersalah, nggak cuma sadar. Ada orang salah, dia nggak sadar salah. Disadarkan akan kesalahannya, dia nggak mau loh Bapak Ibu. Ada, nggak mau tahu. Ini bahaya. Tapi ada orang sadar salah, tapi dia tidak menyesal. Ya, gua salah. Mau apa lo? Salah tapi tidak menyesal. Nggak menyesali kesalahannya ada. Salah ngangkat gitu ya. Aku yang begini mau apa lo? Ha? Udah. Suka tinggal di rumah, kalau suka tinggal di tengah sebelah. Kan gitu. Nah ini ada orang Kristen yang modelnya gini, berada juga. Saya beriman tapi juga tidak bertobat. Bertobat itu sampai menyesal apa tidak. Nah ada orang menyesali salahnya. Setiap hari menyesali kesalahannya, tapi dia tidak berubah. Ada di sini. Di sini ada yang begitu? Gak usah ditunjuk. Bertobat saja. Ada gitu. Tiap hari nyesel ya. Ya Tuhan, aku berdosa kepada Tuhan, dosa kepada lawan, dosa kepada kawan, ya, dosa pada suami, juga dosa pada istri, tapi dia nggak berubah. Nah, orang yang hidup dalam pertobatan itu hidup yang berubah. Dan dosamu diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Itu syarat orang hidup dalam pertobatan. Nah, beriman, tapi juga tidak bertobat. Amin. Saya ngomong amin, saya sudah amin. Saya takut salah ngomong, ya. Sudah beriman, tapi belum tentu berbuat. Bertobat, tapi belum tentu berbuat. Maka harus tunjukkan buah pertobatan. Harus berbuah. Nah, buah ini yang memungkinkan orang yang mengutamakan Tuhan, dia akan hidup berbuah. Karena dia belajar untuk mengasihi sesamanya seperti dia sendiri. Dia tidak menjauhkan persekutuan. Dia pasti juga hidup buat orang lain. Ya. Belajar untuk tahu di gereja atau di dalam kehidupannya tentang Tuhan, dia belajar untuk tahu. Lalu belajar untuk bisa melakukan. Dan ketika belajar bisa tahu, mengerti dan belajar melakukannya, belajar hidup dalam persekutuan, mau bermanfaat bagi orang lain. Ini intinya. Hidup kita ini bukan buat diri kita sendiri. Karenanya ada orang dunia dalam ilmu sosial dikatakan manusia adalah makhluk sosial. Setuju ya? Artinya dia nggak bisa hidup sendiri harusnya. Ya, dari kecil kita harus bergantung kepada orang lain. Karena kita bukan manusia yang makhluk yang bisa hidup sendiri. Harus hidup dalam satu kelompok dan saling membutuhkan. Untuk buktinya, yang pertama-tama mungkin kalau saudara makan ini untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Kalau kita makan buat siapa, Pak? Buat diri kita atau buat orang lain juga?
buat diri kita, tapi juga buat orang lain. Kalau saya sakit, saya nggak makan, istri saya takut. Kalau saya walaupun sakit, saya doyan makan, maka saya nggak pernah terus. Walaupun saya sakit, saya doyan makan. Pernah sekali waktu sakit, saya nggak bisa makan, istri saya takut. Makan, anak-anak masih kecil-kecil. Artinya saya makan juga dengan anak-anak saya masih kecil-kecil. Ternyata kita makan itu juga buat orang lain, orang-orang di sekitar kita, ya kan? Kecuali orang-orang lain itu memang udah bukan saudara dan saya, ya kan? Malah kalau perlu makanan diikutin, gak cepet-cepet. Dia meninggalkan yang lain gitu, Bapak Ibu. Nah ini makan aja bukan hanya untuk dia, tapi juga untuk orang lain. Karena ibu kalau sudah sakit dan nggak mau makan, bapaknya cuma ngomong, anak masih kecil-kecil. Kalau bapak sih gampang. Anak-anak ini loh. Jadi yang suruh mikir anak-anak. Kalau bapaknya gampang ya. Tapi anak-anak masih kecil-kecil ya. Ini. Lalu baju, baju ini berpakaian ini buat siapa? Sama. Buat orang lain juga, Bapak Ibu. Karena kalau saya buat sendiri, saya kadang-kadang pakai baju semaunya. Kadang-kadang saya walaupun kalau nggak ada orang, saya akan pakai baju, nggak pakai pakaian nggak apa-apa. Kan sendirian. Ketika ada orang lain sampai nggak berpakaian, coba. Bukan cuma mau orang yang lihat juga. Oh enggak gitu, Bapak Ibu. Artinya pakai berpakaian itu juga orang lain. Karenanya ada satu sering cerita anak-anak muda nanya, boleh nggak sih ke gereja pakai baju yang mini-mini yang kelihatan belah dada? Ini benar sering ada diskusi begitu, pakai celana yang terbuka dikit, boleh nggak sih? Ya menurut kamu gimana? Menurut saya sih boleh loh. Kan yang datang kepada Tuhan kan hati kita, bukan penampilan kita. Setuju? Setuju? Ya kalau untuk ngomong itu sih setuju aja, hatinya buat Tuhan betul. Tapi ketika datang persekutuan itu bukan untuk Tuhan saja dan bukan untuk dirimu saja, tapi untuk orang lain, untuk pendeta juga. Sampai kan ada ke sini, saya kan ada ke jemaat, Bapak Ibu. Kalau ada yang pakai yang belah-belah dada, yang pakai terbuka, kan saya serba salah. Saya lihat salah, nggak dilihat juga. Kok sampai yang jawab ini? Ini masalahnya, Bapak Ibu. Kan saya jadi pikiran serba salah. Bisa ngaco ini firman Tuhan, karena manusia biasa. Maka jangan juga Bapak Ibu, teman-teman, Bapak-bapak, ini juga lihat yang aneh-aneh. Ini pikiran bisa error. Nggak peduli siapa manusianya, selama dia manusia, dia error. Kalau dia aneh-aneh, namanya hidup juga buat orang lain. Itu berpakaian semua lah. Bahkan nama juga ini buat orang lain juga kita dipanggil tahu. Begitu kita lagi berkebun, nanti saya pasti ngomong, kalau nyamperin gitu ya. Nama ini dibuat bukan buat saya, supaya saya buat orang lain bisa panggil saya. Bapak Ibu gitu ya. Jadi nggak mungkin kita tiap hari bergumam sendiri, ngadi makan, ngadi mandi gitu, nggak mungkin. Pasti saya dipanggil oleh orang lain sama saya. Jadi kita nama saja ini dipakai, dibuatkan bukan buat saya, tapi buat orang lain supaya bisa panggil saya. Dia kenal siapa dia. Pendeta ngadi ya, itu maksudnya. Jadi hidup kita adalah juga orang lain, makanya belajar mengerti, belajar tahu, belajar melakukan, tapi juga harus dalam persekutuan. Ini tanda orang yang menganggap Tuhan itu utama. Dia juga harus menganggap persekutuan itu utama. Jangan berpikir, aduh sudah tak satu frekuensi lagi. Aku hanya bisa kumpul dengan orang-orang yang satu frekuensi. Aku hanya satu orang-orang yang satu aliran saja. Aku yang cocok saja. Tidak. Yesus dipanggil buat semua orang. Kita juga dipanggil untuk pergilah jadikanlah semua bangsa murid. Jadilah berkat, jadilah garam, jadilah terang bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau ditanggungan kepada hiduplah berdamai, berdampingan dengan semua orang. Walaupun kita nggak mungkin bisa berdamai dengan semua orang, tapi setidaknya belajarlah tidak memilih dalam persekutuan. Betul? Karena persekutuan bukan untuk hidup saja. Tapi aku memuliakan Tuhan penting bagi. Aduh, kadang-kadang lagi dalam persekutuan itu banyak ujian Bapak ini, banyak yang membuat kita akhirnya 1000. Jadi kalau ada orang nganggep persekutuan nggak penting, banyak alasan untuk cara untuk meninggalkan persekutuan, betul ya? Tapi kalau ini penting, dia juga banyak alasan
Kemudian datang hadir dalam persekutuan. Jauh karena banyak alasan saya untuk berhadir. Kenapa? Penting. Nah, persekutuan itu bukan nggak penting untuk hidup dalam persekutuan. Hidup kekristenan, hidup yang menggenapi firman Tuhan, yang mengutamakan Tuhan, yang belajar tahu, belajar bisa melayani. Saya bersyukur hari ini berdarah, bisa. Tidak ada yang nggak bisa. Tuhan kasih bisa. Tapi hidup dalam persekutuan, banyak orang sudah bisa, dia tinggalkan persekutuan. Ada banyak. Tuhan mau dimana mau dipanggil, setia. Karena ayat pengantar tadi, Tuhan panjang sabar kasih setia, turun temurun. Kalau boleh turun temurun, ini buat maju berkembang persekutuan ini, gereja ini, dimanapun sama saja, saudara. Apa yang kau buat bukan soal besar atau kecil, bukan. Kau setia dalam panggilan, di mana kau panggil, ini berkembang. Aduh, saya nggak maju di gereja itu, bukan gerejanya yang salah. Aduh, saya nggak berkembang, bukan gerejanya yang salah. Saudara harus belajar tahu, saudara harus belajar bisa, dan saudara harus belajar hidup dalam persekutuan untuk melengkapi. Karena hidup ini saling melengkapi. Nggak semuanya orang bisa khotbah. Kalau semua khotbah, siapa yang mau saya khotbahin? Saya juga nggak harus berpikir pusing harus belajar main musik, karena saya juga sadar ada yang bisa main musik. Betul? Saya nyanyi pasti salah-salah masuknya, nada salah-salah. Saya juga tidak terlalu frustasi dengan saya tidak bisa menyanyi, karena yang lain ada yang menyanyi juga. Ada yang berdoa, ada yang memberi, semua saling mengisi. Tidak ada yang nggak penting, semuanya penting. Karenanya Tuhan bilang di dalam karya kurban Kristus itu digambarkan kamu adalah tubuh Kristus. Barang siapa makan tubuh Kristus, dia menjadi anggota tubuh. Penyatu, anggota tubuh Kristus. Saudara dan saya juga gambaran sebagai anggota tubuh Kristus. Tubuh Kristus bermacam-macam fungsinya. Ada tangan, ada kaki, ada kepala, dan ada ekor juga dan sebagainya. Semua ada. Nah, tubuh Kristus. Sekalipun ada doa berkat seolah-olah kau nggak akan jadi ekor, tapi ada ekor di dalam persekutuan dalam tubuh Kristus. Bukan nggak penting. Mau tahu buktinya Bapak Ibu? Tubuh ini kalau si tulang ekor ini kepentok dan sakit bengkak berhari-hari, yang pusing siapa? Kepala Bapak Ibu. Dan mulut yang mulai baru tulang ekor Bapak Ibu. Nggak main-main, semua penting ya. Nah terus itu tulang ekor. Lalu kalau mau yang lebih lagi, aduh, maksud saya menjadi, mohon maaf, kata-katanya enggak. Tapi memang anggota tubuh. Anggota, misalnya dubur gitu ya. Orang saya diciptakan jadi dubur, gitu hanya bagian buang kotoran saja, ya aduh, buang sampah, bersih-bersih dan sebagainya. Anggota penting. Sekali anggota tubuh kita yang namanya dubur itu ngadat dan tidak mau membuang. Semua badan gak lama, gak lama berantakan. Itu yang paling kita anggap gak penting ternyata. Kelingking kaki penting gak? Padahal kayaknya gak penting banget gitu ya. Buat apa kecil-kecil gak ada gunanya? Kalau gak percaya tibanin palu ntar ke rumah. Jatuhin palu ke kelingking gue. Mulutnya. Artinya semua sambung menyambung Bapak Ibu, semua saling begitu ketergantungan satu dengan yang lain. Inilah persekutuan. Jangan anggap dirimu bisa semuanya, tapi saudara saling bergantung seorang dengan yang lain. Berdayakan semua. Karenanya saya waktu hari Lebaran ketiga atau keempat saya berjumpa dengan sahabat istri yang lama. Lalu biasalah sahabat-sahabat kalau udah ketemu saudaranya, oh sekarang yang menggembalakan jemaat, ya berapa jemaatnya? Saya tidak punya jemaat. Semua ada teman sekerja, semua berpelayan Tuhan semua. Emang gak ada jemaat? Nggak ada jemaat. Semua pelayan Tuhan, semua teman sekerja, karena semua teman saling melengkapi misi. Ya, itu juga teman sepelayanan yang mendengar khotbah. Bayangkan saya khotbah nggak ada yang hadir, Bapak Ibu. Saya kan melayani Tuhan juga. Saudara hadir buat saya juga. Karena saya juga kalau dia mau potong pelayan, saya berdoa Tuhan, kiranya Tuhan yang Tuhan undang untuk boleh datang mendengar firman Tuhan juga dikirimkan. Yang kesini yang narik Bapak, Tuhan Yesus Allah. Nah kalau nggak ada yang hadir,
Nah, saya mau khotbahin siapa? Kan gitu. Karena hidup ini dalam persekutuan saling bergantung, saling membutuhkan. Penting semua. Nggak ada yang nggak penting. Dan belajarlah sekali lagi, dan belajar bisa. Dan setelah bisa, kembangkan persekutuan ini. Dan jangan tinggalkan. Amin. Boleh pemain musik yang hari ini perdana kita naikkan satu pujian. Nah, tes pujian. Gak tanpa latihan kita nyanyi ya. Yang nyanyi pas gak bisa lagi bukan. Gak begitu tarik nyanyi lagi. Ini luar biasa. Baik. Bagaikan bejana siap dibentuk, bisa? Kuncinya mungkin terserah. Biasanya saya gini.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas pertolongan-Mu dalam ibadah kami hari ini. Terima kasih juga Tuhan untuk firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Nadi Utomo. Biar sekiranya Tuhan terbuka hati kami agar kami tidak pernah menyangkal Engkau Tuhan, tetapi senantiasa setia dan selalu berpegang pada nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk berkasihlah keluarga Bapak Nadi Utomo, lindungi mereka dengan kasih-Mu, berikanlah kesehatan, sukacita dan kekuatan dalam menjalani setiap hari. Jadikan keluarga mereka menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat gereja ini. Teguhkanlah iman kami Tuhan, satukan hati kami dalam pelayanan, dan penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat menjadi terang di dunia ini Tuhan. Berkati juga semua pelayan Tuhan yang telah melayani Tuhan hari ini, para pemimpin worship, pemusik, sound system, dan semua yang terlibat, agar upah mereka tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Dan kami menyatukan hati kami dengan mengucapkan doa Bapa kami. Mari bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kekasihnya Allah, permata-permatanya Kristus, hamba-hamba Allah. Hari ini kita mendengar firman Tuhan. Sekalipun dikasih pilihan, haruskah menyangkalnya, haruskah meninggalkan Tuhan, atau kita tetap mengiringi Kristus? Tapi jawabannya adalah karena Tuhan setia, Tuhan sudah mengasihi dengan nyata dan sungguh, dan terlalu mahal harga yang Tuhan berikan, Tuhan korbankan. Karena untuk menebus terselamatkan, kita sepakati untuk tidak meninggalkan Tuhan dan tidak menyangkal dalam segala hal, belajar menganggap Tuhan lebih utama dan memenuhi seluruh aspek kehidupan, sehingga lebih prioritas dan pertama dan utama. Dan kita wujud nyatakan juga pengiringan kita kepada Tuhan untuk terus belajar, mengerti, belajar tahu, dan akhirnya belajar bisa. Tapi juga setelah bisa kita belajar hidup dalam persekutuan. Karena persekutuan dan hidup dalam kebersamaan adalah juga sungguh sangat penting. Karena Tuhan dimuliakan, kita menunjukkan buah-buah.
kerajaan buah-buah roh yang akhirnya Tuhan dimuliakan lewat buah-buah itulah. Kita sungguh memuliakan Tuhan. Karena kita semakin kuat, semakin berbuah semakin kuat karena Tuhan memenuhi hidup kita. Biarlah kita boleh menjadi pelaku firman. Biarlah kita menjadi berkat, menjadi garam, menjadi terang, menjadi saksi Kristus. Dimanapun saudara ada dan dimanapun Tuhan mengutus saudara dan saya. Begitu mari kita arahkan hati kita. Boleh menyambut berkat yang berasal daripada Tuhan. Oleh karena Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Sesungguhnya Tuhan senantiasa mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maka sesungguhnya diberkati seluruh kehidupan, diberkati seluruh keluarga, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati studimu, diberkati juga pelayananmu. Bahkan segala sesuatu yang dikerjakan oleh tanganmu dibuatnya oleh Tuhan berhasil dan beruntung. Sebab Tuhanlah andalanmu dan Tuhanlah sandaranmu. Maka adalah kasih karunia datang dari Allah Bapa, cinta, kasih sayang, pemeliharaan serta anugerah sempurna di dalam Kristus Yesus Tuhan, serta penyertaan kuat kuasa Allah dalam kuasa Roh Kudus yang menuntun, menolong, memampukan kita menjadi pelaku firman dan mengerjakan segala perkara seturut dengan kehendak dan rencana Allah. Terjadi kiranya dalam kehidupan saudara dan saya mulai hari ini, esok, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Amin.